garis kehidupan itu kan berbeda-beda ya Kak. Makanya mungkin dia sudah bekerja nih, tapi ada tanggungan yang harus dibiayai. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Belum lama ini viral sebuah video TikTok yang membahas tentang orang miskin tidak boleh menyalahkan pemerintah. TikToker tersebut justru meminta orang itu untuk menyalahkan orang tuanya karena melahirkannya dalam keadaan miskin. TikToker bernama Angel Frisila menyoroti kemiskinan pada diri seseorang. Hal ini berkaitan dengan beasiswa LPDP yang disediakan pemerintah Indonesia. Menurut Angel Frisila, seseorang yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP harus berusaha sendiri untuk memiliki sertifikat tes IELTS dan sejumlah dokumen pendukung lainnya, bukannya meminta gratis dari pemerintah. Nah, gimana nih reaksi serta sindiran dari netizen yang tercinta? Gue mau cerita pengalaman gue ikut beasiswa pas SMA. Ini bukan LPDP, tapi beasiswa ini dulu cukup ngehits di Indonesia untuk anak SMA. Jadi beasiswanya itu student exchange. Nah, gue tahu beasiswa ini dari teman gue di sekolah Katolik yang cukup ternama di Bekasi. Terus gue buka websitenya si yayasan ini. Terus gue harus daftar, gue beli formulir, itu sekitar 100 atau 200 ribu, itu tahun 2012. Tes pertama aja itu di UI, di FISIP, dan itu seluruh peserta dari Indonesia harus datang tes offline ke Jakarta. Tesnya banyak banget, semuanya offline ya secara 2012. Dan pada saat terakhir itu udah seleksi nasional, kita diwajibin untuk tes kesehatan dengan biaya pribadi. Kita, karena waktu itu negara keberangkatan gue adalah Amerika Serikat, jadi ada beberapa imunisasi atau vaksin yang gue harus ulang, dan itu harganya sama sekali nggak murah. Mungkin seingat gue, orang tua gue pada saat itu habis 2-3 juta hanya untuk vaksin. Emang sih untuk ngurus visanya kita gratis karena itu program pemerintah Amerika, tapi untuk ngurus paspor itu gue juga harus bayar sendiri. Meskipun kisah gue ini bukan kisah LPDP dan mungkin berbeda dengan skema yang sekarang, tapi setelah melalui beasiswa itu gue sadar bahwa beasiswa yang waktu itu gue ikutin mungkin akan sangat susah dan gak accessible untuk orang-orang yang kurang mampu. Karena satu, untuk bisa tahu pendaftarannya aja, lo harus buka website, lo harus punya internet, minimal lo harus ke warnet pada saat itu. Yang kedua, semua tesnya itu di Jakarta, lo harus ongkos ke Jakarta. Yang ketiga, ada biaya-biaya untuk tes kesehatan dan lain sebagainya. Belum lagi persiapan lo untuk berangkat ke sana, yang itu pasti nggak ditanggung sama penyelenggara beasiswa. Jadi, kalau beasiswa itu mayoritas diikutin sama orang mampu atau orang kaya, gue sih jadi salah satu saksi mata ya, walaupun mungkin gak LPDP. Penerima LPDP emang rata-rata itu orang berduit kalau bisa dibilang ya. Entah itu orang tuanya yang berduit, entah si penerimanya itu sudah bekerja lama atau dia bekerja sebagai abdi negara. Nah, mungkin teman-teman yang lain ini bukan gak mau berjuang atau gak mau berusaha. Namanya takdir, hidup, bukan hidup sih maksudnya, garis kehidupan itu kan berbeda-beda ya Kak. Makanya mungkin dia sudah bekerja nih, tapi ada tanggungan yang harus dibiayai. Makanya dia belum bisa memenuhi syarat beasiswa LPDP. Nah, aku agak tertarik dengan bahasa kakak yang kalau kalian miskin jangan menyalahkan pemerintah, salahin aja orang tua kalian. Kenapa kalian dilahirkan miskin? Kakak cantik kan setahu aku ini pernah bekerja di Kementerian Indonesia ya, dan berpendidikan gitu ya. Otomatis kakak ini pintar, cerdas, ya kan? Nah,
mungkin pesan kakak itu baik di belakangnya, agar teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP itu berusaha lebih giat, entah itu mencari tabungan atau yang kaum mager jadi mencari pekerjaan supaya dia bisa mengikuti tes syaratnya itu kan. Nah, tapi untuk kakak bilang menyalahkan orang tua kenapa dilahirkan miskin, balik lagi yang aku bilang di awal, garis kehidupan orang itu berbeda-beda dan kita nggak bisa milih untuk lahir di orang tua yang mana. Kalau kakak nyuruh menyalahkan orang tua, ya lebih tepatnya sih salahin aja Tuhan. Kenapa Tuhan nggak ngasih gue orang tua yang kaya? Tapi itu kan negatif ya kak ya maknanya. Mungkin bisa diperbaiki tutur kata kakak gitu ya. Aku nggak tahu kenapa kakak sampai bisa bilang kayak gitu. Dengan bahasa kakak kayak gitu sama aja kakak mengajak atau menyampaikan pesan moral untuk orang lain melawan orang tuanya gitu ya. Dan aku setuju banget sama kakaknya. Kenapa? Karena kalau memang kita masih kurang mampu dalam finansial, pemerintah udah menyediakan kok beasiswa dalam itu bentuk KIPK, ataupun kalian kalau mau bisa masuk sekolah kedinasan seperti kakaknya atau aku. Aku juga sangat-sangat setuju untuk mereka yang gak kembali ke Indonesia dan tidak mengabdi ke Indonesia itu salah. Aku sangat-sangat setuju. Karena kenapa aku mau bilang kayak gini? Karena aku dulu sebelum aku belajar dan sebelum aku memiliki tahu caranya gitu ya, itu tuh aku juga sama. Aku juga kadang tuh suka nyalain pemerintah gitu. Di sini aku bahas adalah mereka yang menyalahkan pemerintah, bukan awardee LPDP-nya. Sekali lagi aku jelaskan. Karena kenapa? Karena pemerintah dalam membuat kebijakan atau membuat perancangan anggaran itu sangat-sangat detail pertimbangannya gitu. Mulai dari rapat dari berbagai kementerian dan lembaga, pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, itu semua dipertimbangkan. Maksudku adalah bukan berarti kita nggak boleh mengkritik atau mengomentari kinerja pemerintah. Itu boleh, itu sangat-sangat boleh dan justru harus kita harus mengomentari dan mengkritik yang membangun untuk pemerintah. Tapi kembali lagi di topik awalnya tadi, jangan terlalu menyalahkan pemerintah karena semua program itu tidak selalu berhasil dan pasti ada problem dalam setiap pelaksanaannya. Akhlak itu tergantung dari mindset. Kalau masih punya akhlak, seharusnya ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Bukan mengkritisi mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan LPDP karena mereka memang tidak mampu untuk membiayai sertifikasi penunjang sebagai syarat LPDP. Jadi semua itu tergantung mindset, punya akhlak atau tidak. Begitu. Jadi kalau Mbak bilang kemiskinan struktural itu karena mereka nggak kerja, itu salah. Karena orang yang terjebak dalam kemiskinan struktural itu nggak hanya kerja faktornya, ada beberapa lain. Seperti ada yang udah kerja tapi harus melunasi utang-utang ayah dan ibunya. Ada pula yang sudah kerja tapi menjadi sandwich generation, yang mana dia harus membiayai orang tuanya, membiayai adik-adiknya, keluarga-keluarganya yang lain. Ada juga yang udah kerja tapi dia masih hanya untuk memikirkan makannya doang hari ini atau besok dan lain-lainnya. Karena apa? Karena nilai konsumnya tinggi tapi pendapatannya itu masih rendah. Jadi jangankan kepikiran untuk nabung, kepikiran untuk makan aja udah syukur. Aku punya contoh teman aku satu alma mater dengan Mbak, dan dia itu memiliki keluarga yang mengalami kemiskinan struktural. Dan waktu pandemi 2020 harus balik karena ya pandemi kan. Nah, waktu di rumah itu dia nggak bisa mengakses internet, sehingga dia nggak bisa menyelesaikan tugas, mengikuti perkuliahan daring, dan akhirnya dia di DO. Bayangin niatnya untuk menghempaskan kemiskinan dari keluarganya tapi nggak bisa karena dia harus ditarik lagi ke dalam kemiskinan struktural tadi. Poin dari masyarakat adalah menyatakan bahwa LPDP itu hanya untuk privilege saja, itu sudah benar. Karena dengan lingkungan yang tidak toksik dan tidak mengalami kemiskinan struktural, itu salah satu hal yang berprivilege, Mbak, gitu.
Dan wajar masyarakat bertanyakan kepada pemerintah, karena pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh negara. Jadi solusi untuk orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural itu bukan kita suruh kerja aja mbak, tapi juga berempati. Tidak cukup mereka merasakan hidup yang tidak adil di dunia ini, jangan menjustifikasi mereka juga. Terima kasih.